Jika beberapa waktu lalu itu Kang Majid ngerjakan motor Yamaha, sekarang ini Kang Majid kedatangan motor Honda Vario 150 ya. Nah, ini kiriman dari Mas Arifin. Mas Arifin itu dari Gresik, Jawa Timur, yang kebetulan pengguna atau bengkel ya, nggak tahu Kang Majid ini. Intinya Mas Arifin itu ngirim ECU, ya ECU ini, ya ECU sama modul remote ya, sama ini remote-nya milik Kang Majid nih, sama modul remote ya, modul remote sama ECU itu. Intinya Mas Arifin ini punya masalahnya itu motor Honda Vario 150 tipe keles itu remote ya, remote sama barcode-nya itu dia itu hilang. Jadi remote-nya hilang, dua-duanya hilang. Ya kan di dealer kan dikasih dua ya, dua-duanya hilang. Terus barcode-nya juga nggak nyimpen juga. Nah ini kalau misalkan remote-nya masih ada, otomatis kita bisa tambah remote. Barcode-nya masih ada, otomatis kita bisa tambah remote. Nah, ini dua-duanya hilang. Solusinya itu ada dua, tetap sama ya. Kita kalau ke bengkel resmi itu biasanya direkomendasikan untuk ganti ECU, ya ECU satu set ini, sama ganti modul remote. Ya, ganti modul remote ini itu baru motor bisa dinyalakan ya. Cuma memang kalau kita ganti set itu harganya lumayan ya. Kalau ini modul ini SCU ini kalau nggak salah itu 750 apa 650 ya. Terus kalau ECU ini kurang lebih 1.200.000-an nih ya, kalau nggak naik harganya. Lumayan harganya mendekati 3 jutaan. Cuma kalau misalkan konsumen disuruh ganti set itu biasanya kan keberatan ya, uangnya lumayan ya, makanya di sini Mas Arifin cari alternatif ya. Alternatifnya itu adalah ngirim ECU sama modul remote ini ke Kang Majid. Nah, dari Kang Majid ini nggak usah diganti ya, cuma dari Kang Majid itu Kang Majid read dari ID atau barcode yang ada di keylessnya, ada di SCU-nya, baru setelah itu Kang Majid register remote baru. Nah, ini prosesnya tadi sudah selesai dan remote barunya ini yang Kang Majid belikan di dealer ini kan masih kosongan ya, cuma ada pinnya, belum terregister ke motor manapun. Ini tadi sudah Kang Majid register dan alhamdulillah tadi sudah nyambung ya. Sekali lagi sudah nyambung, sudah bisa nyambung meskipun tanpa ganti SCU, receiver atau ini ECU-nya, ini sudah nyambung. Dan kali ini Kang Majid mau ngirim balik sih ke konsumen. Ini mau packing, kita balikin pakai JNT. Cuma sebelum dibalikin itu biasanya Kang Majid cek dulu ya. Kang Majid pastikan dulu apakah benar-benar remote ini sudah connect dengan SCU-nya atau modul remote itu sendiri. Ini sudah nancep semua ya. Sudah Kang Majid tancepin SCU. Sekarang kita tes saja. Remote-nya ini kita aktifkan. Ini masih bungkus ya, masih segelan, sengaja nggak Kang Majid buka. Sudah warna hijau ya. Ini kita dekatkan, kita pencet knopnya atau tombol starter satu kali. Ini tuh solenoidnya sudah nyala. Kita matikan berfungsi. Kita jauhkan remote-nya atau kita matikan remote-nya, apakah masih bisa nyala. Merah, nggak bisa ya, berarti remote-nya itu sudah benar-benar fungsi. Jadi SCU-nya benar-benar sudah bisa mengenali remote baru yang sudah Kang Majid register itu tadi. Coba solenoid. Oke, kalau solenoidnya sudah aktif seperti ini, berarti knopnya di motor itu sudah bisa di on kan, sudah bisa diputar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini Kang Majid mau ngecek answer back. Coba Kang Majid pencet remote ini satu kali, buzzernya bunyi. Nah, buzzernya bunyi. Coba dengarkan. Berarti apa? Ini tandanya bahwasannya si remote ini benar-benar terkoneksi dengan SCU atau receivernya atau modul remote. Oke ya. Terakhir, ini fitur fitur anti malingnya itu sudah berfungsi apa enggak? Ya, anti maling itu biasanya kalau motornya kegeser atau kena getok sedikit decknya atau covernya itu biasanya kan alarmnya itu bunyi
Itu kalau keylessnya itu aktif ya. Coba kita cek ya, apakah bunyi apa enggak. Kita getok SCU nya, receivernya. Oke, sip ya, berarti benar sudah aktif ya, alarmnya anti malingnya sudah aktif. Kita cek lagi ya, kita getok modulnya. Oke, alarmnya bunyi, kita matikan pakai remote. Sip, berarti sudah fix ya, benar remote-nya sudah bisa terkoneksi dengan modul remote-nya. Berarti ini sudah siap kirim ya, besok siap kirim. Ini Kang Majid packing dulu dan besok langsung dikirim Kang Majid pakai JNT. Oke, beres teman-teman, nyala ya. Jadi teman-teman yang punya kasus sama motor Yamaha, motor Honda, kayak Honda apa namanya Vario di depan Kang Majid ini, yang kasusnya itu kehilangan remote sama pin atau ID barcode-nya, itu sebenarnya kalau kita nggak ganti esi itu masih ada cara alternatif seperti yang Kang Majid kerjakan kali ini. Yang pasti kalau untuk cara alternatif harganya itu nggak ada separuhnya dibandingkan dengan ganti esi, ganti komplit di dealer atau di bengkel resmi. Ya makanya ya kalau misalkan nemu kasus seperti ini, bisa pakai cara alternatif, bisa ngirim ecu sama modul remote ke Kang Majid. Atau mungkin teman-teman punya masalah lain mengenai keyless, nah itu teman-teman juga bisa japri Kang Majid ya. WA Kang Majid ada di kolom komentar atau di deskripsi, atau teman-teman juga bisa langsung chat di kolom komentar pada video ini. Insya Allah nanti kalau nggak sibuk ya pasti dibalas lah. Kalau sibuk ya balasnya itu pasti telat. Oke, itu aja. Terima kasih. Siap packing balik dan kirim ke Gresik, Jawa Timur.